Baru-baru ini kita tuh dihebohkan dengan adanya berita kalau Indonesia itu bergabung ke BRICS. Ya, salah satu organisasi negara yang didirikan oleh 5 negara awalnya. Pertama Brazil, Rusia, India, China, sama South Afrika. Mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS. Indonesia bergabung dengan BRICS memuncul. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS ke-10 pada 7 Januari. Yaman kita tahu, BRICS ini memiliki tujuan yang sangat besar. Salah satunya yaitu BRICS, yaitu akan melakukan dedolarisasi. BRICS mempunyai tekad untuk mengganti dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perdagangan global antar negara. Yang mana ini tentu merupakan tujuan yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan adanya tujuan seperti ini, mau tidak mau, Amerika Serikat itu tidak akan tinggal diam. Amerika Serikat itu tidak akan membiarkan dedolarisasi ini terjadi. Pasti Amerika Serikat itu melakukan sesuatu yang sangat besar. Sangat besar. Maka dari itu selamat datang di Indonesia tentang Indonesia yang bergabung ke BRICS dan tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat menanggapi dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS di sini. Yang mana nanti saya akan bahas mengenai alasan Indonesia bergabung ke BRICS dan apa tindakan Amerika Serikat menanggapi hal ini. Bergabungnya Indonesia ke anggota BRICS ini tentu pasti memiliki alasan tersendiri. Yang mana salah satu alasan mengapa Indonesia itu pengen masuk ke BRICS itu pertama, ingin memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Yang mana jika misalkan Indonesia itu menempatkan posisinya di panggung global, maka salah satu manfaat utamanya Indonesia itu nanti akan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan baru melalui New Development Bank. Yang mana hal ini itu merupakan lembaga keuangan milik BRICS. Dengan adanya akses ini, Indonesia itu kemungkinan besar akan mendapatkan pendanaan proyek pembangunan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan lainnya, apalagi bagi khusus anggota itu sendiri. Karena ini itu merupakan milik BRICS sendiri. Kemudian selanjutnya, ketika Indonesia masuk ke BRICS, Indonesia itu dapat memperluas akses pasar, bisa meningkatkan perdagangan antar anggota. Sebenarnya tujuan utama dari BRICS ini itu dari segi ekonomi, yaitu tujuannya dari segi ekonomi, perdagangan. Ketika sudah masuk ke anggota BRICS di sini, maka mau tidak mau, antar anggota itu pasti akan meningkatkan tingkat ekspor dan ekspor per anggota itu. Apalagi ketika kita total dari beberapa jumlah anggota BRICS di sini, yang mana anggota BRICS ini kan sekarang sudah menjadi 10. Awalnya kan 5, sekarang jadi 10, bertambah Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, kemudian Indonesia. 10. Sedangkan mitranya itu kalau sekarang itu perkiraan 13 negara mitra. Yang mana ketika di total dari semua ini, populasi ketika di total semua populasi ini sini ternyata dari total jumlah ini itu mencapai hampir 45% dari populasi yang ada di dunia. Wow. Ketika mereka melakukan perdagangan, maka mereka sangat diuntungkan. Kemudian selanjutnya, salah satu alasan yang paling utama, salah satu manfaat yang paling utama ketika Indonesia masuk ke BRICS, yaitu penggunaan mata uang lokal itu akan meningkat. Yang mana? Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal. Ini kan mau melakukan dedolarisasi. Nah, terus mata uangnya menggunakan apa nanti? Mereka akan menggunakan mata uang lokal itu sendiri. Misalkan Indonesia mau beli barang dari sana, maka menggunakan uang lokal di sana, nggak menggunakan dolar. Awalnya kan dolar. Sekarang khusus anggota BRICS di sini antar negara ya. Ketika melakukan perdagangan antar negara ya, Indonesia ke Cina, maka Indonesia itu nggak perlu menggunakan dolar. Indonesia mau beli barang ke Uni Emirat Arab, maka tidak usah menggunakan dolar, cukup menggunakan mata uang lokal di sana. Nah, jika misalkan mata uang seperti ini itu dilakukan, maka mata uang khususnya di anggota BRICS itu sendiri itu akan menguat. Ya, itu akan menguat. Sama juga Indonesia itu akan menguat juga. Misalkan kita harus sama impor ke Indonesia, maka harus menggunakan rupiah. Jadi otomatis rupiah itu akan menguat. Dengan masuknya Indonesia ke anggotaan BRICS, Indonesia ini tetap memegang komitmen Indonesia. Yang mana Indonesia itu meskipun bergabung dengan BRICS, Indonesia itu tetap akan menjalankan prinsip politik luar negeri basis aktif. Yang berarti menjaga kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berpihak pada blok kekuatan besar manapun. Yang mana Indonesia itu kan sama Amerika itu masih memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara barat. Nah, BRICS ini kan kesannya kan mau bermusuhan. Kesannya itu mau kontra dengan negara-negara barat, dengan Amerika Serikat. Nah, Indonesia meskipun bergabung ke BRICS, Indonesia itu cuma mau meningkatkan sistem perdagangan aja. Artinya kalau dari segi politik yang ada di BRICS, Indonesia itu gak mau ikut-ikutan. Indonesia tetap
memegang prinsipnya sebagaimana yang sudah dikatakan Pak Prabowo, satu lawan itu terlalu banyak, tapi 1000 kawan itu terlalu sedikit. Nah, dengan komitmen seperti ini merupakan jalan tengah bagaimana caranya Indonesia itu menjaga hubungan dengan negara-negara manapun. Dengan adanya hal ini, Amerika Serikat itu tidak akan tinggal diam. Mereka gak mau mata uangnya itu menurun. Mereka gak mau terjadi dolarisasi di luar sana. Makanya kemarin Presiden terpilih Donald Trump itu mengancam kalau misalkan membuat mata uang sendiri atau menggunakan mata uang yang bisa menandingi dengan dolar Amerika Serikat, maka Amerika akan mengenakan pajak 100% bagi 10 negara, ya, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Karena sangat berdampak pada dolar. Yang mana dengan adanya ini, mau tidak mau, ketika penggunaan dolar itu menurun, maka nilai tukar dolar itu pasti menurun, pasti akan melemah. Nilai mata uang dolar itu pasti melemah. Makanya menurut sebagian analis ya, salah satu pendapatan terbesar Amerika Serikat itu berada di print money, cetak duit. Karena sudah kita tahu, penggunaan mata uang dolar kan banyak digunakan sudah mulai dulu. Otomatis demand dolar itu kan banyak. Maka ketika demand dolar banyak, maka mata uang dolar itu pasti menguat. Nah, namun dengan adanya didolarisasi ini, maka demand dolar ini pasti menurun. Nah, ketika menurun, mata uang dolar itu akan melemah atau bahkan lebih parahnya bisa terjadi inflasi. Namun menurut Warren Buffett kemarin ya, Warren Buffett itu buka suara soal dedolarisasi ini. Beliau mengatakan kalau meskipun banyak negara-negara yang melakukan dolarisasi, tetap status dolar Amerika Serikat sebagai raja mata uang ini tidak akan terlengserkan dalam jangka pendek atau menengah. Sebab perekonomian dunia ini bisa jeblok jika misalkan itu terjadi. Kenapa kok bisa? Karena untuk detik sekarang, negara-negara di luar sana itu sangat banyak mencadangkan devisa dolar Amerika Serikat. Ketika terjadi dedolarisasi, maka ini kan bisa menyebabkan inflasi. Nah, ketika inflasi, nilai mata uang kan menurun. Nah, negara-negara yang memegang devisa dolar yang banyak, maka mereka akan rugi besar-besar. Makanya saya sangat tertarik dengan salah satu ekonom, Robert Triffin, yang mana beliau itu memberikan testimoni di hadapan Kongres Amerika Serikat pada 1960. Beliau memaparkan masalah fundamental pada sistem moneter internasional yang terkenal dengan sebutan Triffin Dilemma. Beliau mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi global itu membutuhkan suplai dolar Amerika Serikat. Untuk menambah suplai dolar Amerika Serikat itu kan harus mengalami defisit. Harus mengalami defisit neraca pembayaran internasional. Kenapa? Karena mereka ketika sudah defisit, pengeluaran mereka lebih tinggi dari pendapatannya. Mereka untuk menutupi dana kekurangannya itu dapat dari mana? Mereka cetak duit. Ketika dolar Amerika Serikat ini dicetak, maka supply itu akan tinggi. Dengan supply tinggi ini bisa menyebabkan tumbuh perekonomian di luar sana itu kan tumbuh. Sebaliknya, ketika misalkan Amerika Serikat itu mengalami surplus, pendapatan mereka lebih tinggi daripada pengeluarannya, maka negara-negara lain mau tidak mau itu kan harus membayar. Dengan kata lain, dolar itu nanti kembali kepada pemiliknya. Jadi kan suplai dolar Amerika Serikat secara global pun akan menurun. Nah, ketika menurun, maka perekonomian dunia itu susah untuk bertumbuh. Jadi untuk detik sekarang, dolar itu bukan raja mata uang global. Negara-negara dulu itu masih banyak mencadangkan dolar Amerika Serikat. Dalam jangka pendek atau menengah, dolar susah untuk tergantikan. Beda jika misalkan udah jangka panjang, itu mungkin bisa. Jadi kesimpulannya ya, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini itu merupakan langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan kerjasama internasional yang lebih erat dan strategi yang tepat, itu kita bisa memperkuat posisi Indonesia ini sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun di sisi lain, dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini, Indonesia itu harus siap-siap menghadapi ketegangan geopolitik. Beberapa negara anggota BRICS seperti Rusia dan Tiongkok, mereka memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan negara-negara barat. Nah, Indonesia itu harus pintar-pintar memerankan peran diplomasi yang cerdas agar tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional. See you next video. Eksklusif.